kami ini juga untuk menegakkan kebenaran. Jangan sampai Pak Prabowo Subianto sebagai presiden yang ada sekarang mengulangi kesalahan yang dilakukan para presiden yang lalu yang telah mempidanakan ya, dua anak bangsa. Bapak Yudhoyono dan juga Gus Dur. Masa rela Pak Prabowo malah menambah dengan angka saktinya. Pak Prabowo kan suka angka 8 ya. Masa di rezim Pak Prabowo tambah 8 lagi yang akan dipidanakan. Itu kan sungguh luar biasa ya. Dan saya tahu ini mungkin bukan kesalahannya Pak Prabowo, tapi ini adalah kesalahan dari orang-orang yang di sekitar Pak Prabowo untuk membusukkan presiden. Jadi sekali lagi kami hadir atas nama rakyat Indonesia untuk melakukan ini dan kami menyatakan bahwa ini kami tahu bahwa kami akan dikriminalisasi. Dan kenapa kami tahu? Karena apalagi setelah saya terus dan berkata Pak sudah merencanakan ada yang kedua judulnya adalah Gibran Black Paper dan itu terbukti dengan saya pulang minggu yang lalu dari Sydney dan membuktikan bahwa Gibran memang tidak punya ijazah SMA ya, SMA-nya tidak hanya SMA luar negeri tapi bahkan berstatus dalam budak dan ini yang semakin buat panik dan kemudian justru ini adalah langkah kita untuk semakin menegakkan demokrasi. Saya kira itu dan nanti Gus akan menunjukkan apa yang sudah kami rencanakan dan insya Allah dengan doa dari teman-teman semua dengan memohon ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ayo kita tegakkan kebenaran di negeri ini. Merdeka! Merdeka! Ada nanti buktinya. Tapi bahwa buktinya sudah sangat siap. Pertanyaannya apa? Siap atau enggak? Ya, harusnya penyidik yang harus lebih siap untuk memilih kami mengedit atau merekayasa. Ya, mana yang ya. Kalau itu tidak terbukti nanti saya berencana untuk kepolisian sebesar 126 triliun rupiah. Siap. 1 tahun anggaran kepolisian. Jadi jangan sampai tuduhan itu adalah tuduhan tanpa basis ilmiah. Apa yang kami lakukan, ada itu namanya ilmunya, ya digital image processing. Jangan sampai ilmu tersebut jadi ilmu terlarang. Memproses citra digital atau video digital bukan berarti merekayasa atau mengedit. Itu berbasis algoritma. Ya. Yang kedua, saya yakin kecepatan penanganan atau penersangkaan ini berkecepatan dengan memang gerilya kami dalam membongkar ya, terutama kepulangan dari Pak Rasul dari sini. Jadi kami memang sudah berencana ada draft kasarnya ini ibu-ibu endgame atau tiga ibu-ibu saya turunin tuh kayaknya dikit yang pasti Wapres tak lulus SMA. Data itu kami dapatkan dari mana? Dari Ditjen Dikdasmen sendiri dan apa namanya temuan faktual yang ditemukan oleh Pak Rasul. Oleh karena itu ini akan kita edarkan kalau bisa gratis. PDF-nya kalau bisa kita buat gratis dan ini saya titip kalau mau digandakan secara gratis juga saya titip ke pengacara. Ini skenario siapa tahu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kan? Oleh karena ini foto aja fotokopi semua atau saya bagikan nanti PDF gratisnya secara cepat-cepat untuk seluruh rakyat Indonesia bahwa kita sayangnya negara sebesar ini memiliki wapres yang tidak pernah lulus SMA baik dalam maupun luar negeri, tidak pernah punya ijazah SMA baik dalam maupun luar negeri. Apa yang dia tempuh adalah ini menurut Ditjen Dikdasmen, sekolah di Orchid Park Secondary School sampai kelas 10 atau kelas 1 SMA, dilanjutkan dengan diploma di UTS Insert. Bayangkan kelas 10 atau kelas 1 SMA plus diploma yang harusnya pendidikan tinggi awal D1 itu disetarakan dengan SMK bidang akuntansi dan keuangan. Artinya apa? Itu kan ekivalensi yang sangat fatal. SMA kelas 1 plus diploma setara dengan SMK. Berarti Wapres kita ini tak pernah lulus SMA dan tidak pernah lulus atau tidak pernah punya ijazah SMA. Oleh karena itu, Pak Prabowo Subianto jangan sampai ini menjadi dibawa ke arena politik. Kami peneliti, kami berhak meneliti dokumen publik. Kenapa dokumen publik? Karena Joko Widodo pernah menggunakan ijazah ini sebagai presiden di samping gubernur maupun wali kota. Oleh karena itu, ini untuk kalian
nanti bisa dijadakan. Saya titip ke pengacara saya dan akhirnya minta ke pengacara saya nanti sebarkan seluas-luasnya dan itu gratis untuk kalian akan. Terima kasih. Pak Bukroni selaku LPAT Muhammadiyah yang terima. Kita sudah masuk. Ya, tadi terima kasih juga untuk para pengawal TNI, pengawal. Terima kasih teman-teman semua. Hari ini kami dari LBH sampai pimpinan Pusat Muhammadiyah telah secara resmi menjadi kuasa hukum dari Bapak Dr. Resido dan Bapak Dr. Jazman dan tentunya Bapak yang lainnya. Dan insya Allah kami akan menjalankan tugas sebagai kuasa hukum dengan sebaik-baiknya Aman bro, gambar gua. integritas, Segini aja ya, menarisme ya. tentu saja niat kami menjadi bagian dari kuasa hukum adalah semata-mata ingin Indonesia terbebas dari pengaruh oligarki dan kekuatan dari Jokowi Widodo. Dan kami melihat merasakan sendiri bahwa persoalan ini memang tidaklah kemudian ini di bawah ranah hukum yang kemudian menetapkan 8 orang tersangka. Dan kami melihat bahwa ini ada ketidakadilan hukum ini yang masih langka. Oleh karenanya maka kami LBH Muhammadiyah atas dasar perintah atau instruksi dari pimpinan untuk melakukan pendampingan terhadap tersangka yang sedang dizalimi pada hari ini nanti. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum. Sebelum ini dilayani oleh Pak Rai, kalau ada pertanyaan. Pak, saya mau bertanya, Bapak mendapatkan sumber keberanian semua ini untuk menginspirasi rakyat Indonesia itu dari mana? Dari Bapak memiliki keinginan untuk Indonesia lebih baik. Ya insya Allah apa yang kami lakukan ini adalah bisa bermanfaat. Mayoritas saya Punya kasur yang kita tahu banyak yang sebenarnya memberikan ini tapi tidak bisa berteriak-teriak, tidak bisa menyewa mobil terbul ada di luar. Fotografer. Ya, mereka itu hanya bagian kecil dan mereka menyewa orang. Kita sudah tahu dari mobilisasinya bagaimana membayar mereka itu. Jadi insya Allah masyarakat yang saya majoriti yang mencoba Indonesia yang baik ya, kita murnikan, kita dukung Pak Prabowo untuk memurnikan dan salah satu musuh dalam selimut yang terbesar juga ada yang sedang terus. Ya, jadi sekali lagi itu apa aja. Baik, terima kasih saya kira itu. Ada yang lain untuk Pak Risman pertanyaan? Oke bang. Dulu bang. Terus air panas.